Umat yang dikasihi Tuhan, di hari Minggu ini kita kembali mengikuti ibadah dari tempat kita masing-masing. Kita percaya bahwa kita akan mengalami sapaan Tuhan lewat pujian, doa, serta firman yang diberitakan. Bersama dengan alam semesta dan segenap ciptaan, marilah kita memuji dan memuliakan Allah, Sang Pemelihara hidup kita. Kita memuji Tuhan dari PKJ 58, ayat 1 sampai ayat yang kedua, semua yang tercipta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kondisi hidup yang tidak aman dan penuh tantangan terkadang membuat kita sulit untuk hidup dalam rasa syukur. Namun, firman Tuhan memanggil kita untuk percaya pada kasih dan kuasa-Nya, serta belajar bersyukur dalam segala hal. Kolose 2 ayat 7 berkata, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Yesus Kristus bagi
Saat ini marilah kita masuk di dalam doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah kami yang seringkali hidup bukan dalam rasa syukur. Di tengah hidup berkeluarga, kami kerap saling menuntut dan saling menyalahkan atas kondisi yang ada. Kami lupa bahwa keluarga dan sesama di sekitar kami adalah anugerah pemberian Tuhan bagi kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ya Tuhan, saat kehendak kami menjadi yang utama dan kami bersikap begitu egois, ampunilah kami. Biarlah kami terus belajar pada Sang Kristus yang hidup dalam pemberian diri serta ketaatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Kepada kita yang sungguh-sungguh menyesali segala dosa dan kesalahan kita, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tetapi, kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percaya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah saat ini kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah yang sungguh mengasihi kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang senantiasa hadir bagi hidup kami dan keluarga. Ya Tuhan, di tengah berbagai tantangan dan masalah yang harus kami hadapi, Engkaulah sumber kekuatan kami. Tuntunlah kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu saat ini. Kuatkanlah kami, ingatkanlah kami, supaya melalui terang firman Tuhan, kami dan keluarga tahu kemana kami harus melangkah. Bahkan kami boleh tetap menjadi keluarga-keluarga yang mempertahankan kesetiaan dan kesaksian kami sebagai anak-anak Tuhan. Bersabdalah ya Allah, sebab di dalam Kristus Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pembacaan Alkitab diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 4 ayat 1 sampai 9. Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9. Demikian tertulis. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ada seorang guru yang bijak yang sedang berjalan-jalan bersama para muridnya. Ketika mereka kemudian melihat ada sebuah keluarga yang sedang bertengkar dan saling berteriak satu dengan yang lain. Sang guru kemudian berpaling dan bertanya kepada murid-muridnya, "Mengapa orang saling berteriak kalau mereka sedang marah?" Salah satu muridnya kemudian menjawab, "Karena kehilangan kesabaran, makanya orang berteriak." Sang guru menjawab lagi, "Tetapi kenapa harus berteriak kepada orang yang ada di dekatnya? Bukankah pesan yang ia sampaikan bisa diucapkan dengan halus?" Sang guru bertanya kembali untuk menguji para muridnya ini. Dan murid-muridnya pun akhirnya beradu pendapat, namun tidak ada satu kata pun yang mereka sepakati. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, sang guru kemudian berkata, "Bila dua orang sedang marah, hati mereka sebenarnya saling menjauh.
Dan untuk dapat menempuh jarak yang jauh itu, mereka harus berteriak agar perkataannya dapat terdengar. Semakin marah, maka akan semakin keras teriakannya. Karena jarak kedua hati ini sedang menjauh. Sebaliknya, kata sang guru, lihatlah dua orang yang sedang jatuh cinta. Mereka tidak meneriaki satu sama lain. Mereka bicara dengan lembut, bahkan berbisik. Kenapa demikian? Karena hati mereka sedang saling berdekatan. Sang guru kemudian memandangi murid-muridnya dan mengingatkan mereka dengan lembut. Jika terjadi pertengkaran di antara kalian, jangan biarkan hati kalian menjauh. Jangan ucapkan perkataan yang membuat hati kian berjarak. Karena jika kita biarkan, suatu hari jaraknya tidak akan lagi bisa ditempuh. Bapak Ibu Saudara, hati yang menjauh ternyata bisa dialami oleh orang-orang yang seharusnya punya hubungan atau relasi yang begitu dekat. Dalam banyak realita Bapak Ibu Saudara, meskipun tinggal dalam satu rumah sebagai satu keluarga, ternyata bisa saja seseorang merasa bahwa pasangannya atau orang tuanya atau anaknya atau saudaranya justru menjadi pihak yang terasa asing dan tidak bisa memahami keberadaan dirinya. Rumah kemudian dirasa tidak lagi sebagai sumber kenyamanan, sumber dukungan dan cinta kasih. Sebaliknya rumah dirasa sebagai tempat di mana ia gelisah, di mana dia merasakan kekhawatiran, tempat yang tidak aman. Keluarga atau orang-orang terdekat Bapak Ibu Saudara bisa dialami bukan sebagai teman seperjalanan, tetapi sebagai lawan yang mesti dikalahkan. Bapak Ibu Saudara, perdebatan dan pertentangan semacam ini, perdebatan dan pertentangan dengan orang-orang paling dekat, juga pernah dialami oleh jemaat bimbingan sekaligus kawan-kawan sekerja Rasul Paulus. Dalam surat Filipi yang tadi kita baca, Rasul Paulus berkata, Eudia ku nasehati dan Sintike ku nasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ada apa saudara di antara Eudia dan Sintike ini? Tafsiran mengatakan bahwa Rasul Paulus sebenarnya tahu di antara dua orang ini, dua perempuan ini ada konflik saudara. Eudia dan Sintike sedang bertikai. Tidak dijelaskan lebih lanjut memang tentang apa yang sebetulnya mereka ributkan, apa sebetulnya masalah yang terjadi. Tapi jelas pertikaian ini tampaknya sesuatu yang cukup besar. Sehingga dalam bagian selanjutnya kita membaca bagaimana Rasul Paulus juga meminta pihak lain yaitu Sun Sugos untuk bisa menolong mendamaikan Eudia dan Sintike dalam pertikaian mereka. Saudara, Rasul Paulus tahu betul bahwa ada bahaya dari pertentangan semacam ini. Dan oleh sebab itu walaupun Rasul Paulus sendiri sebenarnya saat itu sedang ada jauh dari mereka, Rasul Paulus sedang dipenjara ketika ia menulis surat Filipi, tetapi hatinya tetap menaruh perhatian penuh pada persoalan yang sedang terjadi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, meskipun Eudia dan Sintike tengah berseteru, Rasul Paulus dalam suratnya tetap menyebut kedua orang ini sebagai kawan sekerja. Rasul Paulus tetap mengingatkan Eudia dan Sintike bahwa selama ini mereka telah bersama-sama berjuang bersama dengan Rasul Paulus sendiri dalam pekabaran Injil. Dan oleh sebab itu mereka harus terus bersatu, sehati sepikir dalam Tuhan. Hati dan pikiran mereka tidak boleh dibiarkan menjauh. Ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan bersama. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan rekan-rekannya ini bahwa di tengah segala perbedaan yang muncul,
kehadiran mereka masing-masing adalah anugerah yang patut untuk disyukuri. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak membiarkan 1 atau 2 orang saja bekerja sedemikian demi pewartaan Injil. Tetapi Dia mengaruniakan persekutuan. Ada banyak orang yang terlibat di tengah-tengah jemaat supaya melalui kekuatan bersama itulah berita Injil justru semakin luas tersebar. Ada Eudia di sana, Sintike, Sunsugos, Clemens dan kawan-kawan yang lain. Mereka semua dalam segala keunikan yang ada adalah anugerah bagi pekerjaan Tuhan. Anugerah yang perlu harus terus disyukuri dan pada akhirnya terus dibangun untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita sehari-hari, kadangkala dalam perdebatan dan pertikaian yang muncul, kita seringkali lupa bahwa kehadiran kita satu sama lain itu adalah anugerah Tuhan yang perlu direspons dengan rasa syukur. Di tengah keluarga Bapak Ibu Saudara, apakah kita masih terus bersyukur atas kehadiran pasangan kita sama seperti dulu kita bersyukur saat baru saja menikah dengannya? Dulu waktu kita masih bujang Bapak Ibu Saudara, masih jomblo, kita ingin sekali punya pasangan hidup. Lalu saat pasangan hidup itu akhirnya hadir dan menemani kita bertahun-tahun lamanya, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah kita masih mensyukuri keberadaannya saat ini? Ketika kita tahu tidak hanya yang baik-baiknya tapi yang juga jeleknya Bapak Ibu Saudara, apakah kita masih bersyukur atas keadaannya saat ini? Atau kita sudah bersikap masa bodoh terhadap pasangan kita? Kita bersikap taken for granted. Kita tidak lagi melakukan berbagai usaha untuk menghargai keberadaan dirinya. Bapak Ibu Saudara, kalau sekarang di rumah, anak-anak suka bikin pusing kepala Bapak Ibu Saudara. Apakah kita masih terus bersyukur atas kehadiran mereka sama seperti kita sangat bersyukur waktu anak-anak kita baru saja lahir? Ataukah Bapak Ibu Saudara boro-boro bersyukur? Yang ada kita hanya kesal, marah-marah dan cenderung menyalahkan mereka begitu saja. Saudara, kalau kita lihat orang tua kita, apakah kita masih tetap bersyukur untuk keberadaan mereka? Memang orang tua kita pribadi yang tidak sempurna. Tetapi demikian pun kita sebagai anak adalah pribadi yang tidak sempurna bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau setiap kita memilih untuk memandang satu sama lain dalam perspektif anugerah, Tuhan sudah mengaruniakan orang-orang ini dalam hidup saya. Dan saya memilih untuk bersyukur dalam segala keberadaan dan keunikan mereka. Maka sesungguhnya kita dapat memiliki kekuatan untuk dapat tetap memelihara kebersamaan dan kesehatian di tengah keluarga, walaupun perbedaan akan tetap ada. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian selanjutnya, Rasul Paulus kemudian mengajak jemaat sekaligus rekan-rekan sepelayanan yang ini untuk mengalami sukacita. Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Menjadi menarik Bapak Ibu Saudara karena ungkapan bersukacita ini muncul justru dari orang yang sedang ada dalam penjara yang dingin dan kotor. Kesulitan yang sedang ia hadapi ternyata tidak membuat Rasul Paulus berhenti memberikan perhatian dan dukungan untuk orang-orang yang amat ia kasihi. Bapak Ibu Saudara, kadangkala yang terjadi beban dan masalah hidup justru membuat kita merasa tidak lagi punya kekuatan membagi perhatian dan dukungan kita buat orang-orang terdekat, buat keluarga kita. Malahan keluarga kita bisa jadi sasaran tembak Bapak Ibu Saudara.
Keluarga kita bisa jadi tempat di mana kita justru melampiaskan stres kita, kemarahan kita. Kita mungkin marah pada keadaan, kita mungkin marah pada diri kita sendiri. Tetapi tindakan kita, kata-kata kita justru kita arahkan untuk melukai orang-orang terdekat atau keluarga kita. Maka pesan Rasul Paulus hari ini saudara menjadi sangat penting. Kita diajak untuk yang pertama tadi ya, mensyukuri keberadaan orang-orang terdekat kita ini. Dan yang kedua kita diajak untuk memiliki sukacita dalam segala keadaan supaya sukacita itu pada akhirnya memberkati kita dan keluarga saudara. Di tengah segala tantangan kita diajak untuk tetap menjadi pribadi yang kuat dan percaya bahwa Tuhan punya maksud baik atas setiap keluarga kita. Di ayat 6 Rasul Paulus berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara, saat kita merespon kehadiran Allah dalam hidup kita pribadi dan keluarga, sesungguhnya Tuhan berkuasa untuk mengaruniakan kepada kita damai sejahtera yang melampaui segala akal. Damai yang Alkitab katakan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Sama seperti keluarga-keluarga lain saudara, kita akan tetap menghadapi masalah. Keluarga kita akan tetap menghadapi tantangan. Kita akan tetap dalam satu masa berbeda pendapat bahkan bertikai. Tetapi saat Tuhan hadir dan memimpin keluarga kita selalu akan punya alasan untuk bersatu, bahkan mensyukuri keberadaan keluarga kita satu sama lain. Saudara, rumput tetangga memang seringkali terlihat lebih hijau. Tetapi rumput kita pun, keluarga kita pun bisa tetap tumbuh dengan baik dan subur. Kalau kita mau sungguh-sungguh fokus mengupayakan apa yang baik di tengah hal yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita, termasuk keluarga kita masing-masing. Saudara, dalam ayat 8 Rasul Paulus berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari lihat sisi-sisi baik dari anggota keluarga kita. Jangan hanya yang jelek-jelek melulu yang dibahas Bapak Ibu Saudara. Mari lihat sisi baik dan mari bersyukur untuk hal itu. Mari sampaikan pujian, jangan hanya umpatan dan omelan. Mari meyakini adanya harapan bagi masa depan keluarga kita. Dan jangan berhenti untuk terus melangkah bersama Tuhan. Damai sejahtera Allah menyertai kita dan keluarga yang senantiasa berharap pada pimpinannya. Amin. Saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa. Jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah
sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Tuhan tak pernah tinggalkan. Dia selalu perhatikan. Takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu peduli. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat kita bersama. Ya Tuhan, terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk pasangan kami, anak kami, orang tua kami, saudara kami. Dalam segala keberadaan mereka Tuhan, mereka adalah orang-orang yang Tuhan sudah tempatkan dan Tuhan percayakan hadir dalam hidup kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk tetap menjadi keluarga-keluarga yang kuat di tengah segala tantangan yang harus kami hadapi saat ini. Ya Tuhan, berkatilah pasangan kami,
Berkatilah anak-anak kami, orang tua kami, saudara kami. Berkatilah keluarga yang kami kasihi ini Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa menunjukkan kasih kami yang terbaik kepada mereka, sama seperti Engkau selalu menerima kami dan memberikan kasih-Mu yang terbaik. Biarlah keluarga menjadi tempat di mana kami belajar, mengampuni, menerima, dan mendukung satu dengan yang lain. Tuhan, berkatilah keluarga-keluarga yang saat ini tengah berjuang untuk mendampingi anggota keluarga mereka yang sedang sakit, baik karena COVID atau karena penyakit yang lain. Mampukanlah mereka Tuhan untuk tetap saling mendukung, merawat orang yang mereka kasihi yang sedang sakit ini dengan sepenuh hati. Kiranya Tuhan mencukupkan segala yang mereka butuhkan demi memberi perawatan yang terbaik kepada orang yang mereka kasih ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan memelihara keluarga dengan sukacita. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang saat ini berjuang di tengah himpitan ekonomi Tuhan. Di tengah para orang tua yang sedang berusaha mendapatkan rezeki. Di tengah anak-anak sekolah yang terus berupaya untuk bisa melanjutkan pendidikan mereka. Tuhan tolonglah. Biarlah para keluarga ini boleh tetap kuat mencari jalan keluar. Dan di dalam rahmat Tuhan, Tuhan juga memberikan berkat-berkat yang akan mencukupkan kebutuhan keluarga-keluarga ini. Bapa, kami juga berdoa untuk kehidupan kami sebagai keluarga besar GKI Maulana Yusuf. Biarlah kami boleh tetap merasa bahwa kami adalah bagian satu dengan yang lain Tuhan. Sekalipun saat ini jarak memisahkan kami, biarlah kami sebagai gereja boleh tetap membagi perhatian kami satu dengan yang lain. Biarlah setiap program-program pelayanan boleh terwujud demi kepentingan banyak orang. Tidak hanya jemaat kami, tetapi juga bahkan masyarakat yang lebih luas. Terima kasih ya Tuhan, hadirlah terus sebagai pemimpin dalam keluarga kami. Dan biarlah damai sejahtera-Mu boleh senantiasa kami rasakan. Inilah doa syukur pengharapan kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami semua berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengawali persembahan kita kepada Tuhan berdasarkan Mazmur 107 ayat 21 sampai ayat yang ke-22, marilah kita berseru. Biarlah kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah kami mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu.
Mari kita berdoa, membawa persembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk setiap kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Pada pagi ini kami diberi kesempatan untuk datang membawa persembahan kami kepada Tuhan dengan sukacita. Kami mohon padamu Bapa di sorga, sucikan, kuduskan persembahan kami, agar sungguh layak di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa, Engkaulah yang senantiasa memberkati kami, mengajari kami, tidak hanya memberikan sebagian dari materi yang kami punya, tapi kami juga belajar memberikan tubuh, jiwa, dan roh kami kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus kepada majelis yang mengelola persembahan ini, agar seluruh persembahan ini dapat dikelola dengan baik, hanya untuk mendukung pelayanan di gereja kami dan belajar memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau alaskan doa kami ke dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Puji dan syukur kami panjatkan